Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Naila Daima Rizkia. Hari ini saya ingin membawa kita semua melihat sebuah fenomena yang mungkin terlihat seperti teknologi biasa, tetapi diam-diam membawa ancaman besar untuk masa depan kita, khususnya sebagai remaja yang hidup di dunia digital. Fenomena itu adalah deepfake. Coba bayangkan suatu hari kamu bangun tidur, membuka media sosial, dan tiba-tiba melihat sebuah video seseorang yang mirip sekali dengan kamu. Suaranya sama, ekspresinya sama, cara berbicara sama, bahkan gesturnya pun sangat meyakinkan. Masalahnya satu, kamu tidak pernah melakukan hal itu. Namun dunia mempercayai sebaliknya. Kamu panik, kamu takut, kamu merasa bahwa identitasmu baru saja dicuri oleh seseorang yang bahkan tidak kamu kenal. Inilah ketakutan yang semakin banyak remaja hadapi hari ini, dan inilah alasan mengapa saya ingin membahas deepfake. Saya berpendapat bahwa teknologi deepfake adalah ancaman nyata bagi masa depan informasi dan identitas remaja. Jika perkembangan ini terus dibiarkan tanpa regulasi yang jelas, dalam beberapa tahun ke depan, mungkin kita tidak lagi bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang manipulasi digital. Dan jujur saja, menakutkan rasanya membayangkan bahwa wajah kita bisa digunakan untuk sesuatu yang tidak pernah kita lakukan, seolah realitas bisa dicuri kapan saja. Namun, seperti banyak teknologi lain, deepfake memiliki dua sisi. Dari sisi positif, deepfake sebenarnya punya manfaat. Dunia perfilman menggunakannya untuk membuat efek visual yang lebih halus dan realistis. Deepfake juga bisa digunakan dalam rekonstruksi sejarah, dokumenter, bahkan untuk menghidupkan kembali tokoh-tokoh yang sudah tiada. Teknologi ini dibangun melalui machine learning, generative adversarial networks atau GANs, dan computer vision, yang semuanya merupakan contoh kemajuan besar dalam kecerdasan buatan modern. Dalam konteks tertentu, deepfake bisa membantu kita belajar dan memahami sejarah atau budaya dengan cara yang lebih hidup. Tetapi di sisi negatifnya, deepfake menyimpan bahaya yang jauh lebih besar. Teknologi yang sama bisa dibuat untuk membuat hoaks, menyebarkan fitnah politik, mencemarkan nama baik seseorang, atau bahkan melakukan perundungan digital dengan mengganti wajah korban ke dalam video yang tidak senonoh. Disinilah deepfake menjadi ancaman. Ia membuat kita meragukan apapun yang kita lihat. Ketika video bentuk bukti paling kuat di internet bisa dimanipulasi sedemikian meyakinkan, kita sedang menuju era di mana kebenaran menjadi kabur. Sayangnya, ancaman ini bukan hanya teori semata. Pada tahun 2023, World Economic Forum menyatakan bahwa deepfake adalah salah satu teknologi paling berisiko bagi keamanan digital global. Laporan dari Sensity AI menemukan bahwa lebih dari 90% deepfake di internet digunakan untuk konten ilegal yang merugikan korbannya. Beberapa kasus nyata bahkan terjadi pada seorang siswa SMK di Jawa Tengah, di mana wajahnya ditempelkan ke video yang tidak senonoh, yang tidak ada kaitannya dengan dirinya. Semua ini menunjukkan bahwa deepfake bukan sekadar teknologi, tetapi ia adalah alat manipulasi realitas. Dan sebagai remaja, kita sebenarnya berada di posisi yang paling rentan. Kita aktif di media sosial, kita sering membagikan foto, video, atau kegiatan sehari-hari. Tanpa kita sadari, setiap potongan data itu bisa menjadi bahan bagi seseorang untuk membuat versi palsu diri kita. Bahkan lebih menakutkan lagi, kadang deepfake tidak hanya merusak reputasi, tetapi juga menghancurkan rasa aman seseorang. Ketika orang mulai meragukan hal-hal yang kita lakukan atau tidak lakukan, itu bukan hanya menyerang identitas digital kita, tetapi juga harga diri kita sebagai manusia. Karena itu, jelas bahwa deepfake bukan hanya sekadar efek keren atau teknologi lucu-lucuan. Ia adalah ancaman terhadap privasi, reputasi, dan kesehatan mental remaja.
Dan lebih jauh lagi, deepfake mengancam fondasi terbesar dari internet, yaitu kepercayaan. Jika kita tidak lagi bisa percaya pada video, lalu apa yang tersisa sebagai bukti? Namun, bukan berarti kita harus sepenuhnya takut pada teknologi. Yang kita butuhkan adalah literasi digital, kewaspadaan, dan regulasi yang jelas mengenai penggunaan deepfake. Kita harus belajar memeriksa kebenaran informasi, memahami bahwa tidak semua yang viral itu nyata, dan melindungi identitas digital kita. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih kritis terhadap apa yang kita lihat di internet. Dunia digital semakin canggih, tetapi kecanggihan itu membawa risiko yang harus kita sadari bersama. Realitas tidak boleh dibiarkan dikendalikan oleh algoritma. Dan sebelum saya mengakhiri orasi ini, saya ingin mengajak kita membuka sedikit ruang diskusi. Jika deepfake semakin sempurna dan sulit dibedakan dari video asli, apakah kita masih bisa mempercayai apapun yang kita lihat di internet? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.